Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dalam Renungan Harian 4M Sinode GKO. Bersama saya, Pendeta Vanesius Alexander Beli, Gembala Sidang GKO Gracia Deo Oksibil. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Ajar kami mengenal kuasa-Mu yang jauh lebih besar dari segala kuasa kegelapan. Singkirkan setiap gangguan dan penuhi kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mengalami pembebasan dan kemenangan di dalam Engkau melalui pembacaan firman Tuhan kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita pada hari ini, Rabu 25 Juni 2025, adalah kuasa Yesus lebih besar dari legion. Firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 30-31, saya akan baca menurut terjemahan baru 2. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion, karena ia kerasukan banyak setan." Setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Saudara, untuk merenung firman Tuhan ini, mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa pertanyaan yang diajukan Yesus kepada orang yang kerasukan? Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Apa jawaban orang itu saat ditanya namanya? Jawabnya, "Legion." Apa alasan ia menyebut dirinya legion? Karena ia kerasukan banyak setan. Saudara, Lukas menggambarkan kondisi manusia yang sangat rusak akibat kuasa kegelapan. Pria ini tidak hanya kerasukan satu roh jahat, melainkan banyak, sehingga roh jahat itu disebut legion. Legion adalah satuan tentara Romawi yang terdiri dari sekitar 4.000 hingga 6.000 prajurit. Dalam konteks Alkitab, khususnya Lukas 8 ayat 30, istilah ini dipakai untuk menggambarkan jumlah roh jahat yang sangat banyak yang merasuki satu orang. Hidupnya tidak manusiawi, telanjang, tinggal di pekuburan, tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Bahkan ia sudah kehilangan martabat, komunitas, dan identitas. Kuasa jahat itu nyata. Dia bersifat merusak dan menguasai seluruh aspek kehidupan. Bahkan, masyarakat tak mampu menolongnya. Hanya Yesus yang dapat menaklukkan kuasa seperti itu. Kisah ini menyatakan bahwa kuasa kegelapan dunia adalah nyata dan menghancurkan. Tapi, kuasa Kristus jauh lebih besar. Ia datang bukan hanya untuk menyelamatkan yang baik-baik, tetapi juga untuk membebaskan yang terikat. Yesus tidak takut dengan kegelapan, karena Dia adalah terang yang mengalahkan gelap. Kita tidak perlu menyerah kepada kekuatan yang menghancurkan kita karena ada kuasa pembebasan yang hidup di dalam Kristus. Saat ini, orang bukan hanya mengalami keterikatan kuasa gelap, tetapi banyak juga orang yang hidup dikendalikan oleh hal lain yang mengikat, seperti trauma masa lalu, luka batin, kecanduan, amarah, iri hati, dan depresi. Semua itu bisa mengikat hidup dan mengasingkan kita dari sesama maupun Tuhan. Yesus datang untuk memulihkan kita baik secara batin, fisik, sosial, dan rohani. Tapi pemulihan itu dimulai dari pengakuan bahwa kita membutuhkan pertolongan. Kita tidak bisa membebaskan diri dari kuasa yang mengikat hidup kita. Hanya Yesus saja yang bisa melakukannya. Tak ada belenggu yang terlalu kuat baginya.
dan tak ada luka yang terlalu dalam untuk ia sembuhkan. Datanglah kepadanya dan biarkan dia membebaskan kita. Apakah ada bagian dalam hidup saya yang selama ini dikuasai oleh legion yang tak terlihat? Entah luka, dosa, atau kebiasaan buruk. Bagaimana saya merespon ketika orang lain datang dalam kondisi tidak layak atau rusak seperti pria ini? Apakah saya menjauh atau membawa mereka kepada Kristus? Untuk melakukan firman Tuhan ini, maka mari kita ambil waktu hening hari ini dan renungkan apa yang mengikat hidup saya. Tuliskan dan doakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Temui atau hubungi satu orang yang sedang bergumul secara mental atau spiritual. Dengarkan mereka tanpa menghakimi dan doakan bersama. Mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan hari ini kepada mereka yang mengalami keterikatan, agar mereka dibebaskan oleh kuasa Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari kuasa apapun termasuk legion. Dan kuasa itu telah Tuhan berikan kepada kami. Karena itu, kiranya oleh kekuatan Roh Kudus, kami dimampukan untuk dapat mengalahkan segala kuasa yang ada di bawah kolong langit ini dengan kuasa-Mu. Ajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini seturut dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berjalan bersama dengan-Mu hari ini. Tolong kami, bimbing kami, pelihara dan lindungi kami, supaya kami selalu ada di hadirat-Mu. Berkati semua yang kami lakukan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kami siap menjalani kehidupan kami hari ini bersama dengan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian perenungan kita pada hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.